Hai, kita ketemu di channel NBC HTN atau Hal Tabu nih. Channel yang membahas hal tabu, hal unik, aneh pada suatu fakta dan data yang ada yang saya kutip pastinya dari internet juga dan dari sumber lainnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang negara Brasil. Republik Federatif Brasil atau Republik Federal Brasil merupakan salah satu negara terbesar di Amerika Selatan, baik dalam hal ukuran wilayah maupun populasi. Pada tahun 2017, populasi negara ini mencapai 204,5 juta jiwa. Dan Brasil terletak di sebelah timur benua Amerika Selatan dan berbatasan dengan pegunungan Andes dan Samudra Atlantik. Bagi yang belum tahu, negara Brasil diambil dari nama kayu lokal yang disebut kayu Brasil. Dan negara ini terkenal dengan pertaniannya yang luas ya, dan hutan hujan tropisnya. Dan sebagai bekas koloni Portugal, bahasa resmi yang digunakan di Brasil adalah bahasa Portugis. Selain itu, Brasil juga dikenal sebagai produsen kopi terbesar di dunia selama 150 tahun terakhir. Oke, itulah pengenalan singkat tentang negara Brasil. Dan berikut ini, simak pembahasan tentang hal-hal yang dianggap tabu, fakta unik dan aneh di Brasil. Yang pertama itu adalah hindari makan dengan tangan. Jadi di negara Brasil ya, makan dengan tangan dianggap sebagai tindakan yang kasar dan tidak sopan. Oleh karena itu, apabila Anda berada di negara Brasil, maka makanlah menggunakan sendok atau pisau atau garpu ya. Yang kedua, ateisme itu bisa dianggap negatif di Brasil atau tidak punya agama ya. Karena mayoritas penduduk Brasil itu beragama Kristen atau setidaknya mempercayai adanya Tuhan. Yang ketiga, beberapa mitos tentang makanan di Brasil. Misalnya makan susu dan mangga dikatakan dapat membunuhmu. Bahkan selain itu, memakan semangka dan anggur itu katanya dikatakan dapat berubah menjadi batu di dalam tubuh kita apabila kita makan semangka dan anggur itu. Selain itu, minuman keras tradisional Brasil yang disebut cachaça dan susu dikatakan dapat merusak pencernaanmu. Selain itu juga ada makanan yang menggabungkan antara ikan dan daging dikatakan dapat memperpendek umurmu. Oke, kita ke poin yang keempat. Di Brasil tidak ada angka yang dianggap tabu seperti di beberapa negara lain. Misalnya di beberapa negara itu ada angka 666 dianggap sebagai angka setan ya. Kalau nggak salah di negara kita seperti itu juga ya. Bahkan angka 13 itu dianggap sebagai angka sial. Dan masih banyak lagi angka yang dianggap tabu ya di berbagai negara termasuk di negara kita. Dan kalau nggak salah di negara Cina juga seperti itu ya. Yang kelima, homoseksual bisa dianggap tabu, terutama di kalangan masyarakat yang taat agama dan berpegang pada tradisi. Namun, Brasil juga memiliki rasa penerimaan yang besar terhadap komunitas LGBTQ dan bahkan mengadakan perayaan kebanggaan gay yang besar di sana. Selanjutnya yang keenam, Brasil dianggap berbahaya bagi wisatawan wanita. Jadi katanya sih kasus pemerkosaan di negara Brasil itu meningkat sebanyak 157% antara tahun 2009 dan 2012. Jadi beberapa turis, termasuk turis Amerika Serikat itu telah menjadi korban pemerkosaan berkelompok ya di sana. Bahkan selama Piala Dunia FIFA 2014 lalu, kekerasan seksual dan perampokan terhadap turis itu tetap menjadi ancaman yang signifikan dan hal itu menunjukkan tingkat keamanan yang rendah di negara Brasil. Oke, yang ketujuh, hindari memberikan isyarat oke dengan tangan di Brasil. Oke, mungkin yang seperti ini ya. Oke. Nah, isyarat tersebut yang biasanya dilakukan dengan membentuk lingkaran dengan jari telunjuk dan jari lainnya. Begini mungkin juga ya. Tapi biasanya begini ya. Itu memiliki arti yang sama dengan mengacungkan jari tengah. Oh, sama ya. Jadi sebaiknya gunakan kata-kata untuk menyatakan oke daripada secara tidak sengaja itu menghina orang lain dengan gerakan tangan. Jadi kalau mau bilang oke di Brasil itu mending bilang oke dengan kata-kata ya. Kalau yang tidak bisa ngomong mungkin apa ya? Mungkin pakai gini ya. Oke.
Yang kedelapan, jangan melakukan salam metal di Brasil. Gerakan tangan ini bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap pasangan seseorang, terutama bagi pria. Dan hal ini bisa diartikan sebagai tuduhan. Bahkan pasangannya katanya bisa dibilang tidak setia. Jadi lebih baik menghindari gerakan metal. Ya, mungkin tidak setia karena ini ya. 1, 2, 3. Jadi ada orang ketiga. Oke, yang ke-9, warna pakaian yang dikenakan oleh orang Brasil pada malam tahun baru memiliki makna khusus. Jadi tradisi ini cukup populer di Brasil, di mana orang memilih pakaian dengan warna yang tertentu. Itu mencerminkan aspirasi untuk tahun yang mendatang. Jadi setiap warna memiliki makna yang berbeda. Putih melambangkan kedamaian, emas dan kuning melambangkan kekayaan, merah melambangkan cinta dan gairah, hijau melambangkan kesehatan dan kebaikan alam, dan warna oranye itu melambangkan pencapaian profesional, dan warna biru itu melambangkan suatu keharmonian. Yang ke-10, di Brasil terdapat lebih dari 250 bahasa yang digunakan selain bahasa Portugis yang merupakan bahasa resmi di negara Brasil. Jadi ini hampir sama lah sama di negara kita ya. Jadi lebih dari 200 suku asli di Brasil berbicara dengan lebih dari 250 bahasa yang berbeda. Beberapa bahasa asli yang umum digunakan di Brasil antara lain itu bahasa Apalai, Kaingang, Tucano, dan Kaiwa Guarani. Yang ke-11, sekitar 60% hutan hujan Amazon itu berada di Brasil. Jadi hutan hujan Amazon yang luas tersebut itu merupakan rumah bagi berbagai jenis hewan dan juga disebut sebagai paru-paru bumi ya, karena peran pentingnya dalam memproduksi oksigen dan mengatasi perubahan iklim. Oke, yang ke-12, orang Brasil sangat mencintai sepak bola. Jadi Brasil itu telah memenangkan beberapa kali ajang Piala Dunia FIFA, dan beberapa pemain sepak bola terbaik dunia itu berasal dari Brasil, seperti yang kita kenal itu, atau mungkin pernah Anda dengar itu namanya Pele, Ronaldo Brasil, Roberto Carlos, Ronaldinho, dan yang pada saat video ini dibuat itu yang terkenal itu ada Neymar ya. Oke, yang ke-13, caipirinhas adalah minuman nasional Brasil. Jadi minuman ini terbuat dari fermentasi tebu, gula, dan jeruk nipis. Dan biasanya caipirinhas disajikan dengan tambahan buah, jus, dan minuman keras. Dan minuman ini berasal dari sekitar tahun 1918 dan awalnya terbuat dari lemon, madu, dan bawang putih ya, yang digunakan untuk mengobati flu Spanyol pada saat itu. Dan yang ke-14, orang Brasil umumnya tidak terlalu memperhatikan penampilan fisik. Jadi mereka itu memiliki gaya dan mode berpakaian mereka sendiri. Terkadang mereka tidak terlalu mempermasalahkan ukuran pakaian yang terlalu besar, dan seringkali memakai sandal jepit dalam berbagai kesempatan, termasuk saat bekerja, pergi ke pantai, dan makan di restoran. Ya, hampir-hampir mirip sama di negara kita ya. Tapi tidak semua kantor itu biasanya memakai sandal jepit. Ada beberapa kantor yang tidak mewajibkan menggunakan sepatu. Oke, yang ke-15, hampir semua rumah tangga kelas menengah di Brasil memiliki asisten rumah tangga atau ART. Oke, yang ke-16, mayoritas orang Brasil rajin menyikat gigi. Meskipun memiliki gaya mode yang unik, orang Brasil sangat menjaga kebersihan gigi mereka. Jadi mereka itu sering menyikat gigi setelah makan, bahkan katanya ketika berada di restoran. Jadi mungkin ke restoran itu dia bawa sikat gigi dan pasta gigi. Yang ke-17, terdapat perbedaan sosial yang mencolok di Brasil. Jadi sebagian besar penduduk di Rio de Janeiro ya, tepatnya di situ, tinggal di daerah kumuh atau namanya itu favela ya. Sementara kelas menengah dan orang-orang kaya tinggal di kompleks perumahan yang dilengkapi fasilitas mewah. Dan perbedaan ini mencakup penampilan, kebiasaan, gaya hidup, gaya bangunan, dan cara berbicara mereka, bahkan budaya mereka. Yang ke-18, suku Wapes di Brasil memiliki tradisi unik dalam perayaan sebelum pernikahan ya. Jadi biasanya wanita melakukan beberapa ritual sebelum menikah, tetapi suku Wapes memiliki tradisi yang agak kejam, di mana wanita yang akan menikah itu
harus mengikuti tradisi Wapes. Maksudnya tradisi unik yang ada di suku Wapes, dengan cara diarak keliling desa pada saat mau menikah ya, dan bahkan dipukuli sampai pingsan. Nah, katanya jika seorang gadis terbangun dalam keadaan sadar, itu dianggap sebagai tanda bahwa dia sudah siap menikah. Kota Sao Paulo memiliki jumlah penerbangan helikopter terbanyak di dunia, dengan sekitar 2000 penerbangan helikopter per hari. Jadi meskipun jumlah itu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan, datanya kota Sao Paulo terkenal dengan lalu lintas udara helikopternya yang padat di dunia. Oke, yang ke-20, Brasil merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, dengan sekitar 4 juta spesies tumbuhan dan hewan, dan bahkan Brasil memiliki lebih banyak spesies monyet daripada negara lainnya. Oke, itulah beberapa hal tabu, fakta unik, dan aneh di Brasil. Jika Anda memiliki informasi tambahan yang belum saya sebutkan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di hal tabu nih lainnya.